Perkenalkan, nama saya Marcelino. Di sini saya akan membahas kasus case blades yang di week 4 di chapter 8. Oke. Di sini bisa kita simpulkan bahwa ada sebuah case di mana blades ini produsen lower blades asal Amerika Serikat yang ingin mengekspor 180.000 pasang speedo setiap tahun ke entertain product di Thailand. Ya, yang menghasilkan 10% dari pendapatan mereka di negara tersebut. Meskipun tidak memiliki rencana ekspansi, dia juga mengimpor komponen dari Thailand yang kini lebih murah karena kondisi ekonomi yang lemah. Di mana CFO Benfold mengkhawatirkan tentang inflasi yang cukup tinggi di Thailand, yang menghalangi penyesuaian harga ekspor sesuai inflasi meskipun kesepakatan tetap harga menguntungkan saat pemandangan. Hood mempertanyakan keputusan tersebut di tengah inflasi yang terjadi dan biaya yang meningkat untuk komponen yang diimpor. Dia ingin memahami, mengimplikasikan teori paritas daya beli atau purchasing power dan dampak suku bunga yang tinggi terhadap nilai tukar baht, dolar, dan kinerja biaya sedepannya. Di sini saya akan membantu menjawab pertanyaan nomor 1, di mana yang pertanyaan yakni adalah apa hubungan antara nilai tukar dan tingkat inflasi yang relatif dari kedua negara tersebut. Bagian hubungan ini akan mempengaruhi pendapatan dan biaya blades di Thailand. Mengingatkan baht mengapung bebas dan efek bersih dari hubungan ini pada blades. Nah, dikutip dari e-journal Unsri, yakni adalah hubungan antara nilai tukar dan inflasi merupakan cerminan dari perubahan tingkat harga barang yang terjadi di pasar. Nah, hal ini tuh sangat berkaitan yang akan berujung pada tingkat permintaan dan penawaran uang yang akan akhirnya dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar itu sendiri. Nah, dari case blade ini, jika inflasi di Thailand lebih tinggi daripada di AS, maka nilai tukar baht akan cenderung melemah terhadap nilai dolar Amerika Serikat. Nah, ini berarti pendapatan blades di Thailand ini akan semakin rendah ketika dikonversikan ke dolar karena terjadinya inflasi. Nah, sedangkan biaya untuk komponen yang diimpor akan meningkat jika harga dalam baht naik. Efek bersihnya bisa terjadi penurunan profitabilitas blades di Thailand. Maka dengan hal tersebut memberikan dampak yang cukup besar, yakni harga barang di pasar lokal akan naik meskipun memiliki harga yang tetap dengan entertainment product. Nah, nilai tukar yang menurunkan ini juga akan mengurangi pendapatan blades. Akibat dari efek bersih, yakni adalah risiko finansial, di mana terdapat ketidakpastian antara inflasi dan nilai tukar. Hal tersebut yang harus dihindari dan harus diberikan solusinya kepada blades ini. Kemudian saya ingin menjawab pertanyaan nomor 2, di mana pertanyaannya yakni adalah apa saja sih faktor yang mungkin mencegah terjadinya PPP ini atau teori yang menyatakan bahwa purchasing power parity ini dalam jangka pendek, dan apakah Anda mengharapkan PPP lebih baik berlaku jika negara-negara bernegosiasi dan bersepakatan dalam perdagangan ini, di mana mereka berkomitmen untuk membeli atau menjual sebuah produk yang tetap dalam periode tertentu. Nah, jadi pada awalnya kita harus tahu nih PPP ini apa sih. PPP yang biasa disingkat dengan Purchasing Power Parity adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang nilai tukar antara dua mata uang harus sebanding dengan perbandingan harga barang dan jasa di kedua negara tersebut. Misalnya negara A dan negara B harus memiliki perbandingan yang sama. Oke. Teori ini digunakan untuk membandingkan daya beli dari berbagai negara, untuk membantu menjelaskan pergerakan nilai tukar yang ada terdapat beberapa faktor yang menghalangi faktor jangka pendek. Nah, kesepakatan perdagangan ini bisa menjadi langkah yang positif untuk mendukung penerapan PPP ini. Tapi tetap ada risiko yang harus diperhatikan sih. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan seperti biaya transportasi. Nah, biaya transportasi akan mempengaruhi jika barang yang sama memiliki biaya pengiriman yang cukup tinggi. Maka harga di pasar lokal tidak akan mencerminkan nilai yang setara di negara lain.
Ada juga mengenai fluktuasi permintaan dan penawaran, di mana akan terjadi perubahan secara mendadak di dalam proses permintaan dan penawaran yang menyebabkan ketidakseimbangan harga yang mencerminkan nilai real. Contohnya aja nih, hal tersebut tuh bisa diakibatkan oleh beberapa faktor. Contohnya aja seperti adanya krisis atau wabah seperti COVID kemarin. Nah, ada juga faktor lainnya seperti intervensi dari pemerintah, di mana di setiap negara itu memiliki kebijakan moneter dan fiskal yang berbeda-beda. Dan hal tersebut sangat mempengaruhi um, purchasing power parity dari sebuah negara dan perorangan. Nah, hal tersebut dapat mengganggu mekanisme pasar dan mengarahkan pada perbedaan harga yang tidak sejalan dengan PPP yang ada. Nah, saya mau menjelaskan lagi nih, mendetailkan ulang tentang pertanyaan yang apakah PPP ini lebih baik berlaku dengan kesepakatan perdagangan. Nah, jawabannya itu ya, PPP ini tuh bisa lebih baik jika berlaku dengan konteks kesepakatan perdagangan, di mana negara-negara itu berkomitmen untuk membeli atau menjual sejumlah produk tetap pada periode sama yang tertentu. Um, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, contohnya adalah kestabilan harga. Nah, di mana perdagangan dapat menciptakan stabilitas harga barang untuk mengurangi volatilitas yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Kemudian ada juga komitmen pasokan, di mana si pemasok ini untuk membeli dan menjual produk tertentu dapat mengurangi fluktuasi permintaan dan penawaran yang sudah kita bahas sebelumnya, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang daya beli. Nah, namun kayak kita tuh harus penting untuk mencatat bahwa meskipun kesepakatan perdagangan dapat membantu mengurangi beberapa penghalang terhadap PPP, ada faktor-faktor lain juga sih yang seperti kebijakan moneter tadi, perbedaan budaya, dan keadaan ekonomi yang global ini yang dapat mempengaruhi hasil yang ada. Sekian jawaban dari kami. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Mari kita lanjut ke nomornya yang ketiga. Bagaimana Anda merekonsiliasi tingkat suku bunga yang tinggi di Thailand dengan perubahan nilai tukar baht dolar yang diharapkan menurut PPP? Nah, langsung saja kita masuk. Untuk menyesuaikan tingginya suku bunga di Thailand terhadap perubahan yang diharapkan pada nilai tukar baht USD pada purchasing power parity (PPP), maka perlu memperhitungkan dampak inflasi dan suku bunga terhadap nilai tukar. Purchasing power parity (PPP) menyarankan agar nilai tukar disesuaikan untuk menyamakan harga barang dan jasa serupa di berbagai negara. Nah, jika Thailand memiliki inflasi yang lebih tinggi dibanding Amerika Serikat, baht harus terdepresiasi terhadap dolar untuk mempertahankan PPP. Diskon ini mengimbangi harga yang lebih tinggi di Thailand, sehingga harga barang di kedua negara berada pada tingkat yang sama. Lalu, teori interest rate parity menjelaskan perbedaan suku bunga dua negara sama dengan perubahan yang diekspektasikan dalam nilai tukar antara mata uang negara-negara ini. Meningkatnya suku bunga di Thailand telah menyebabkan masuknya modal asing, meningkatkan permintaan terhadap baht dan memberikan tekanan pada nilai tersebut. Penyesuaian PPP dan IRP. Dampak terhadap inflasi. Inflasi yang tinggi di Thailand menyebabkan devaluasi menurut PPP. Devaluasi terhadap baht. Sebab kenaikan harga di Thailand menurunkan daya beli baht terhadap dolar. Dampak terhadap suku bunga menurut IRP. Tinggi suku bunga di Thailand menarik investasi asing, meningkatkan permintaan terhadap baht dan menyebabkan apresiasi terhadap baht. Nah, lalu ada namanya combine effect.
Evolusi aktual nilai tukar baht terhadap dolar bergantung pada kekuatan relatif, kekuatan-kekuatan yang berlawanan jika perbedaan inflasi antara Thailand dan AS atau USD besar. Baht mungkin kehilangan nilainya meskipun tingkat suku bunga tinggi. Jika arus masuk modal yang berasal dari suku bunga cukup besar, hal ini dapat mengimbangi atau bahkan melebihi tekanan devaluasi yang disebabkan oleh inflasi, sehingga berpotensi menyebabkan apresiasi dan stabilisasi baht. Blitz harus memantau tren inflasi dan suku bunga Thailand untuk memprediksi fluktuasi nilai tukar dan mengelola risiko keuangan secara efektif. Strategi lindung nilai seperti kontrak berjangka atau dan opsi dapat membantu mengurangi risiko ini. Kita masuk ke nomor 4. Langsung saja ya. Penjualan kontrak terhadap harga tetap ya. Blitz menandatangani kontrak harga tetap dengan baht untuk diekspor ke Thailand. Ketika inflasi meningkat di Thailand, nilai real pendapatan Anda Blitz ya dalam baht akan turun. Nah, jika dikonversikan ke dalam dolar AS, devaluasi baht dapat mengurangi pendapatan, begitu. Nah, fluktuasi nilai tukar. Menurut PPP, jika Thailand mengalami inflasi lebih tinggi dari Amerika atau USD, baht akan terdepresiasi dibandingkan dengan dolar, begitu. Nah, biaya impor. Blitz mengimpor suku cadang dari Thailand dan membayarnya dalam baht. Nah, jika nilai baht turun karena kenaikan inflasi, Blitz bisa mendapatkan keuntungan dari penurunan biaya dalam dolar AS. Namun jika inflasi di Thailand meningkat, harga-harga komponen ini akan mengalami penghematan biaya. Begitu. Lalu volatilitas, fluktuasi baht atau turunnya nilai tukar, berarti bahwa nilai tukar dapat terus berubah. Ketidakstabilan ini mengakibatkan biaya dan pendapatan yang tidak dapat diprediksi. Ya karena itu tadi, fluktuasi. Sehingga menyulitkan perencanaan keuangan dan manajemen risiko. Perbedaan inflasi. Jika inflasi Thailand lebih tinggi dari inflasi Amerika, nilai baht diperkirakan akan menurun seiring berjalannya waktu, yang akan berdampak negatif pada pendapatan Blitz ketika dikonversi ke dolar AS. Ya. Nah, lalu suku bunga. Nah, suku bunga tinggi di Thailand dapat menarik arus masuk modal yang dapat menyebabkan apresiasi baht. Hal ini dapat mengimbangi beberapa tekanan depresiasi yang disebabkan oleh inflasi. Namun juga meningkatkan biaya suku cadang yang diimpor. Nah, untuk nomor 5 kita langsung aja masuk ke jawabannya ya. Nah, langkah-langkah nilai PPP Thailand. Yang pertama, analisis data historis, nilai tukar dan inflasi. Nah, lalu yang poin kedua, riset pasar. Riset dapat dilakukan dengan membandingkan harga barang dan jasa yang sama di Thailand dan Amerika Serikat. Nah, sekian dari penjelasan kami dan terima kasih. Oke, selamat siang Bu Endang. Saya Ken Yujin Wijaya dari kelompok 4 KKI KPC dengan NRP 130223037. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai case di chapter 9 yang nomor 1, yaitu dengan mempertimbangkan praktik Blitz saat ini dan rencana masa depan, bagaimana perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari peramalan nilai tukar baht ke dolar. Oke, jadi menurut kelompok kami, berdasarkan apa yang direncanakan oleh Blitz untuk masa depan perusahaan,
Blades bisa mendapatkan keuntungan dari melakukan hedging terhadap BAT. Karena BAT lagi mengalami fluktuasi yang tidak bisa diperkirakan bagaimana nilainya di masa depan. Kemudian Blade juga mendapatkan keuntungan dari peramalan bagaimana perencanaan untuk cash flow dari perusahaan. Karena dengan kondisi BAT di masa depan yang tidak bisa diprediksi, maka perencanaan untuk cash flow itu penting. Kemudian nomor berikutnya, teknik peramalan mana? Yaitu teknikal, fundamental, atau berbasis pasar yang paling mudah digunakan dalam forecasting atau meramalkan nilai BAT di masa mendatang, dan mengapa. Oke, menurut kelompok kami, teknik peramalan yang paling mudah digunakan adalah yang teknis atau teknikal, karena ini lebih mudah diterapkan. Dengan teknik ini, Holt sebagai Chief Financial Officer bisa menggunakan data historis, nilai tukar dari BAT untuk mengidentifikasi pola untuk forecasting harga di masa depan, harga BAT. Kemudian nomor berikutnya, nomor 3, yaitu Blades mempertimbangkan untuk menggunakan kurs spot saat ini atau kurs forward yang tersedia untuk meramalkan nilai BAT di masa mendatang. Kurs forward yang tersedia saat ini menunjukkan diskon besar. Menurut Anda, apakah kurs spot atau forward akan menghasilkan peramalan basis pasar yang lebih baik? Mengapa? Oke. Dalam hal ini, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan untuk memilih kurs yang bagus. Yang pertama, yaitu dari volatilitas pasar. Apakah nilai BAT mengalami fluktuasi yang sering atau tidak? Kemudian, dari jangka waktu Blade melakukan forecasting. Apakah dalam jangka waktu yang panjang atau tidak? Jika kurs forward ini menunjukkan diskon yang besar, ini bisa menjadi suatu indikator bahwa nilai BAT di masa depan akan turun. Nah, menurut kami, menggunakan kurs forward akan memberikan basis peramalan atau forecasting yang lebih baik bagi Blades. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang Bu Endang, perkenalkan nama saya Hans Christian Sutikna dan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di nomor 4 kita bisa masuk ke soalnya. Nilai forward 90 hari saat ini untuk BAT adalah 0,021 dolar. Berapa persentase perubahan nilai BAT yang diharapkan dalam kuartal berikutnya berdasarkan perkiraan berbasis pasar menggunakan nilai forward ini? Berapa nilai BAT dalam 90 hari menurut perkiraan ini? Nah, kita masuk saja penjelasannya. Kita sudah tahu nilai forward 90 hari untuk BAT adalah 0,021 dolar. Nah, nilai forward ini sering digunakan untuk memperkirakan nilai tukar di masa depan berdasarkan ekspektasi pasar. Nah, untuk menghitung persentase perubahannya, kita langsung masuk ke dalam rumusnya. Persentase perubahan itu sama dengan forward rate dikurangi spot rate per spot rate dikali 100. Dan diketahui dalam soal bahwa spot rate sebesar 0,0205 dan forward rate sebesar 0,021. Maka ketika kita masukkan ke dalam rumusnya, 0,021 dikurangi 0,0205 dibagi 0,0205 dikali 100, maka kita akan mendapatkan hasil 2,44%. Jadi perubahan nilai BAT yang ada dalam kuartal berikutnya sekitar 2,44%. Nah, untuk menghitung nilai BAT dalam 90 hari, sebenarnya kita sudah menemukannya karena di sini sudah dijelaskan bahwa forward rate-nya itu sebesar 0,021. Nah, itu bisa dinyatakan sebagai perhitungan forward rate untuk menggambarkan BAT di masa depan. Nah, gitu. Lalu kita masuk saja ke nomor 5. Asumsikan bahwa peramalan teknis lebih akurat dibandingkan dengan peramalan berbasis pasar dalam beberapa minggu terakhir. Apa artinya terkait efisiensi pasar untuk nilai tukar BAT dolar, dan apakah berarti analisis teknis selalu lebih unggul dibandingkan peramalan? Mengapa atau mengapa tidak? Jika peramalan teknis lebih akurat daripada peramalan berbasis pasar dalam beberapa minggu terakhir, maka ini menunjukkan bahwa nilai tukar BAT dolar tidak sepenuhnya efisien, karena dalam teori efisiensi pasar semua informasi yang tersedia sudah mencerminkan harga pasar, sehingga tidak ada keuntungan signifikan dari
teknik analisis teknis. Nah, namun jika peramalan teknis lebih akurat, ini berarti mungkin ada pola atau informasi yang belum sepenuhnya diakui oleh pasar. Namun ini tidak berarti bahwa peramalan teknis akan selalu lebih unggul di masa depan. Efisiensi pasar bisa saja berubah dalam jangka panjang, beberapa faktor fundamental dan kejadian tidak terduga yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar. Oleh karena itu, keunggulan peramalan teknis mungkin tidak bertahan lama. Nah, kita langsung saja masuk ke nomor 6. Berapa nilai yang diharapkan persentase perubahan nilai dalam nilai BAT selama kuartal berikutnya berdasarkan peramalan fundamental? Berapa nilai yang diperkirakan menggunakan nilai yang diharapkan jika nilai BAT dalam 90 hari mendatang tersebut menjadi 0,022? Teknik peramalan mana yang lebih akurat? Langsung saja kita masuk. Peramalan fundamental memperhitungkan faktor-faktor seperti tingkat inflasi, bunga, neraca perdagangan, memprediksi nilai tukar, dan lain sebagainya. Misalkan kita memiliki ekspektasi inflasi dan suku bunga kuartal berikutnya, serta data fundamental yang menunjukkan bahwa nilai BAT akan melakukan apresiasi sekitar 3% dalam 90 hari. Maka dengan menggunakan persentase perubahan 3%, kita bisa menghitung nilai BAT yang diharapkan sebagai berikut. Nilai BAT yang diharapkan spot rate kali 1% ditambah persen perubahan atau persen pertambahan perubahan tersebut per 100. Nah, kita sudah menemukan tadi itu pertambahannya sebanyak 3%, dan kita bisa mengetahui spot rate-nya sebesar 0,0205 dari saat sebelumnya. Nah, kita langsung masuk saja. 0,0205 dikali 1 ditambah 0,03. Nah, hasilnya adalah 0,021115. Nah, jika nilai BAT dalam 90 hari ternyata adalah 0,022, maka kita bisa menghitung kesalahan peramalan. Ada kesalahan peramalan absolut berbasis pasar dan juga berbasis fundamental. Kalau berbasis pasar, kita menghitung dari spot rate dan forward rate. 0,022 dikurangi 0,021 dibagi 0,022 kali 100 sebesar 4,55%. Itu kesalahan dari berbasis pasar. Namun juga ada kesalahan berbasis fundamental, yaitu 0,022 dikurangi 0,021115 dibagi 0,022 dikali 100 sebesar 4,02. Nah, kita langsung saja masuk ke nomor 7. Apakah menurut Anda teknik yang Anda identifikasi dalam pertanyaan 6 akan selalu menjadi paling akurat? Mengapa dan mengapa tidak? Teknik peramalan yang paling akurat dalam satu periode tidak selalu menjadi yang paling akurat di masa depan, karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi nilai tukar dan kompleksitas hubungan ekonomi yang menyebabkan kesulitan dalam mengandalkan satu metode saja. Peramalan fundamental seringkali lebih tepat untuk jangka panjang, sedangkan untuk peramalan teknis lebih efektif untuk jangka pendek atau yang lebih kurang efisien. Lalu untuk bab keempat, kita masuk ke dalam kesimpulan. Untuk chapter 8, Bridge In sebagai produsen rollerblades yang beroperasi di Thailand terpengaruh oleh inflasi dan fluktuasi nilai tukar BAT. Inflasi tinggi di Thailand berpotensi menurunkan pendapatan perusahaan karena kontrak harga tetap dalam BAT memungkinkan penyesuaian harga sesuai dengan harga inflasi. Selain itu, biaya bahan baku impor dalam BAT dapat meningkat dan depresiasi BAT akan mengurangi nilai pendapatan yang dikonversi ke dolar. Lalu masuk ke chapter 9, Bridge mempertimbangkan berbagai teknik peramalan nilai tukar BAT dolar, termasuk teknik peramalan teknis, fundamental, dan berbasis pasar. Setiap metode memberikan kelebihan dalam kondisi ekonomi yang berbeda. Analisis teknis menunjukkan BAT mungkin terdepresiasi, sementara analisis fundamental memberikan beberapa skenario depresiasi yang berbeda. Berdasarkan kondisi ekonomi, keputusan peramalan yang tepat dapat membantu perusahaan melindungi arus gas, mengurangi risiko akibat fluktuasi nilai pasar. Lalu tentunya ada saran yang dapat Blitz lakukan. Untuk di chapter 8, untuk menghindari risiko yang ditimbulkan oleh inflasi tinggi di Thailand dan fluktuasi nilai BAT, Bridge In harus segera mengambilkan tindakan yang aktif. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah pengurangan instrumen nilai lindung nilai atau hedging, seperti kontrak berjangka atau opsi valuta asing. Dengan instrumen ini, Blitz dapat mempertahankan kestabilan pendapatan dalam dolar AS meskipun nilai BAT turun. Blitz
mengevaluasi kembali. Sebaiknya mengandalkan satu negara pendapatan ekspor dan impor komponen, karena Blitz rentan terdampak dengan risiko ekonomi domestik Thailand. Mereka harus mempertimbangkan diversifikasi dari pasar ekspor dan sumber bahan baku. Blitz dapat menemukan pasar ekspor tambahan di negara-negara yang lebih stabil dan mencari pemasok-pemasok dengan bahan baku yang tingkat inflasinya lebih rendah, yang dapat membantu perusahaan agar mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi tetapi dengan bahan baku yang lebih murah, seperti itu. Lalu masuk ke chapter 9, untuk keperluan perencanaan keuangan dan strategi bisnis, Blitz perlu menggunakan pendekatan yang lebih beragam dalam memprediksi nilai tukar baht. Blitz dapat menggabungkan teknik peramalan teknis, fundamental, dan berbasis pasar untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai risiko kesalahan untuk memprediksi pergerakan yang baru. Selain itu, sangat penting bagi bisnis untuk mengamati secara teratur kebijakan ekonomi dan suku bunga Thailand. Tingkat suku bunga tinggi mungkin menarik investasi dan memperkuat nilai baht dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, inflasi tinggi dapat mengurangi daya beli baht. Nah, selain peramalan Blitz harus memprioritaskan manajemen risiko. Mereka harus mempertimbangkan penggunaan kontrak spot jangka pendek yang fleksibel untuk menjaga arus kas stabil dan kondisi ekonomi tidak menentu. Memiliki strategi manajemen risiko yang terencana dengan baik dan fleksibel akan memungkinkan Blitz untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar yang besar. Sekian dari saya, terima kasih.